Kenalkan, nama saya Muhammad Mineral Fuad dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Warung Makan Harian dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. NIM 2212500000474. Warung makan harian merupakan salah satu bentuk usaha kuliner yang tumbuh di tengah masyarakat dan menyediakan layanan pemesanan makanan baik untuk konsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Selama ini, proses pemesanan masih dilakukan secara manual oleh pelanggan baik secara langsung maupun melalui pesan singkat atau telepon. Cara ini seringkali menyebabkan berbagai kendala seperti kurang terbitnya pencatatan pesanan, antrian yang panjang, hingga kesalahan dalam perhitungan biaya. Untuk itu dibutuhkan sistem informasi yang mampu meningkatkan efektivitas ketetapan dalam proses pemesanan. Analisis sistem fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama dari pelanggan, autentifikasi pengguna, registrasi akun, login atau logout, lupa password. Pemesanan, melihat daftar menu dengan filter, menambahkan menu ke keranjang, belanja, mengubah jumlah pesanan atau hapus item dari keranjang, memilih metode pembayaran, konfirmasi pesanan, dan menerima notifikasi status. Selanjutnya, riwayat transaksi, melihat daftar pesanan sebelumnya, detail pesanan. Yang kedua, admin atau pemilik warung, manajemen menu, CRUD, create, read, update, delete, menu termasuk upload foto, harga, deskripsi, kategorisasi menu, manajemen stok, update stok bahan otomatis saat pemesanan masuk, notifikasi stok hampir habis. Selanjutnya, laporan dan analisis, generate laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, ekspor data ke format Excel atau PDF. Yang ketiga, untuk koki dan pelayanan, daftar pesanan masuk, melihat pesanan baru secara real time, filter berdasarkan status, menunggu, dimasak, siap diantar. Update status pesanan, mengubah status pesanan sedang memasak menjadi siap diambil. Nah, berikut adalah contoh tabel use case diagramnya. Dari pelanggan memesan, lihat menu, lihat status, batalkan pesanan, koki, terima pesanan, update status, pembayaran, proses pembayaran, dan mengirim nota pembayaran. Admin waiter, konfirmasi pesanan, update status. Flow card-nya seperti di gambar. Pelanggan login, lihat menu, tambah keranjang, ya, perlu tambah lagi tidak, proses pembayaran, pilih metode pembayaran, QRIS, COD, generate pembayaran, konfirmasi pesanan, kirim notifikasi ke koki, koki memasak, update status siap diambil, notifikasi ke pelanggan. Dari sederhananya ada user, menu, payment, order, order detail, user ID, nama role, menu, user ID, nama harga, payment, payment ID, order ID, metode, order, order ID, user ID, total harga, order detail, detail ID, order ID, menu ID, quantity. Sistem SDLC yang dipilih waterfall. Kami milih prototipe model dalam pengembangan sistem pemesanan ini karena karakteristik proyek yang membutuhkan feedback cepat dari pengguna, pemilik warung, dan pelanggan, serta fleksibilitas dalam perubahan desain. Alasan memilih prototipe model: yang pertama, cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan dinamis. Warung makan harian merupakan UMKM dengan kebutuhan sederhana, tetapi memerlukan penyesuaian terus-menerus berdasarkan masukan pelanggan. Yang kedua, meminimalkan risiko kesalahan desain dengan membuat prototipe awal, misalnya mock-up UI atau versi sederhana aplikasi. Pemilik warung bisa langsung mencoba dan memberi masukan sebelum pengembangan penuh. Yang ketiga, cepat diterapkan dengan budget terbatas, tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk dokumentasi detail sebelum memulai coding. Fokus pada fungsi inti, pemesanan, pembayaran dulu, lalu iterasi. Stakeholder non-teknis, pemilik warung mudah memahami. Pemilik warung bisa lihat dan uji prototipe visual sehingga mudah memberi masukan. Selanjutnya, basis data, ada tabel, field, dan keterangan. Dari tabel, user ID, nama, email, password, role, nomor HP, read, AT, keterangan, role, pelanggan, admin, koki. Menu, fieldnya menu ID, nama, kategori harga, deskripsi, gambar, URL, stock is available, keterangan makanan dan minuman. Order ID, PK, user ID, FK, total harga, status, metode pembayaran,
waktu pesanan, status diproses, dimasak, selesai, order detail, detail ID, order ID, menu ID, quantity subtotal, menyimpan item per pesanan, payment ID, order ID, jumlah, metode, status, waktu bayar, metode pembayaran, QRIS, COD. Relasi sederhananya terdapat menu, order, user, order detail, dan payment. Contohnya seperti di gambar tersebut. Yang pertama, menu bisa di banyak pesanan, lalu satu pesanan banyak item, satu pesanan satu pembayaran, dan satu user bisa banyak pesanan. Penjelasan one to many, satu user bisa membuat banyak pesanan order, satu pesanan order terdiri dari banyak item, order detail, many to many. Relasi antar menu dan order melalui order detail, satu menu bisa dipesan banyak pesanan. One to one, satu pesanan order hanya memiliki satu pembayaran payment. Implementasinya halaman login dan registrasi. Pada halaman login digunakan untuk masuk, tapi jika belum punya akun harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Contoh halaman loginnya seperti di gambar. Ini adalah implementasi dari UI-nya, prototype UI. Halaman beranda. Pada halaman beranda terdapat logo yang dapat masuk menuju tampilan awal di mana terletak menu search, button navbar, filter makanan. Dalam daftar tersebut terdapat beberapa button menu pilihan seperti button ayam balado, button ayam bakar, button pindang serani, dan button ayam geprek. Contohnya seperti ini. Kita dapat memilih salah satu dari button tersebut untuk memilih menunya. Dan ini adalah contoh tampilan logo awal di halaman beranda. Selanjutnya untuk detail pesanan. Detail pesanan terdapat button pembayaran serta deskripsi menu makanan dan jumlah stok makanan yang tersedia. Contohnya seperti ini. Ayam geprek, deskripsinya, jadi ayam geprek sambal matah adalah ayam yang digeprek dengan perpaduan sambal bawang dan minyak yang menjadikan menu ini semakin nikmat, dan baca selengkapnya bisa diteruskan. Di sini ada button untuk menambahkan berapa porsi, lalu harga, serta button beli sekarang. Selanjutnya keterangan pesanan. Di dalam tampilan keterangan pesanan terdapat button khusus dan satuan untuk membedakan pesanan khusus dan pesanan satuan. Button edit address untuk menambahkan lokasi, dan button add note untuk memberikan catatan terhadap toko. Contohnya seperti ini. Di sini ada untuk memesan pesanan khusus, dan di sini ada pesanan satuannya. Di sini address untuk menampilkan alamat lokasi. Lalu tambah porsi, harga, dan payment. Uji coba sistemnya. Di sini terdapat link Figma. Pelanggan memilih pesanan melalui tampilan menu utama. Dari menu awal, kita dapat mengklik salah satu button yang terdapat dalam tabel menu tersebut. Yang kedua, melakukan pemilihan menu yang akan ditampilkan di keranjang. Contohnya seperti ini. Keranjang, dari button home awal yang Anda pilih, masuk ke keranjang, lalu menambah porsi serta melihat harga. Yang ketiga, pelanggan melakukan pembayaran melalui tunai atau QRIS. Jadi setelah masuk keranjang ini, Anda dapat langsung membayar melalui tunai atau QRIS yang ada di bawah atau di atas button pesan. Kesimpulan dan pengembangan terdepan. Kesimpulannya, penerapan sistem informasi pemesanan warung makan Daharian memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan dalam proses pesanan secara manual. Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan menjadi lebih cepat, tertata, dan minim kesalahan. Pelanggan dapat melakukan pesanan secara daring, melihat status pesanan, serta menerima layanan dengan lebih baik. Sementara itu, pihak pengelola warung dapat mengelola data menu pesanan dan transaksi lebih efisien melalui antarmuka admin yang sederhana dan mudah digunakan. Sistem yang dikembangkan berbasis web, sehingga dapat diakses kapan saja dari berbagai perangkat yang terhubung dengan internet. Hal ini mendukung fleksibilitas dalam operasional yang meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. Seluruh proses pengembangan mengikuti tahapan rekayasa perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hingga pengujian berdasarkan hasil uji coba dan sistem telah
berjalan sesuai fungsi yang direncanakan. Untuk pengembangan kedepannya, di masa mendatang, sistem ini dapat ditingkatkan dengan beberapa fitur tambahan yang lebih canggih. Salah satunya adalah integrasi dengan payment gateway, yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran langsung melalui sistem menggunakan e-wallet atau transfer bank, sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis dan aman. Untuk yang terakhir, sistem ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile, Android atau iOS, agar pengguna dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan nyaman langsung melalui ponsel mereka. Hal ini akan meningkatkan daya jangkau dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Contoh prototipenya ada di Figma. Kita bisa mulai dari login terlebih dahulu, register, lalu menuju tampilan awal di logo, menu, tampilan menu, masuk ke keranjang, lihat detail deskripsi menu, serta lihat harganya, pemesanan secara khusus atau satuan, dan yang terakhir di keranjang membayar pesanan melalui tunai atau QRIS. Kendala dalam pengerjaan dalam proses pengembangan sistem informasi ini. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu dalam pengerjaan proyek, terutama dalam tahap implementasi dan pengujian. Hal ini disebabkan karena harus membagi waktu antara pengerjaan proyek dengan aktivitas lain, sehingga menyebabkan proses pengerjaan tidak berjalan sesuai timeline yang direncanakan. Contohnya, ada kesibukan dari kampus, KKN, dan lain-lain. Sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilakukan analisis ulang terhadap struktur basis data yang digunakan. Proses debugging dan penyesuaian ulang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai model IRD dan normalisasi data. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.